Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas jenis-jenis berat benang. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa jenis benang yang beratnya itu berbeda-beda dan kita akan membahasnya secara satu persatu ya. Oke, jadi yang pertama ini adalah benang jenis fingering atau nomor 0 gitu ya. Dan benang itu kecil banget dan dia menggunakan hakpen itu ukuran 1,5 mili. Jadi bisa dilihat di sini ya teman-teman, ini biasanya benang yang untuk membuat lace seperti itu. Jadi dia kecil banget dan dia cocoknya untuk membuat doily seperti itu ya. Jadi lace atau doily. Dan benang ini karena kecil banget, jadi dia tuh delicate sekali, jadi tipis seperti itu. Nah, yang kedua berikutnya ini adalah jenis sock atau fingering atau baby. Jadi nomor benangnya ini adalah nomor 1. Dia menggunakan hakpen ukuran 2,2 sampai 3 mili. Jadi benang-benang yang serupa dengan benang ini adalah katun panda, katun parkit, kemudian katun Bali, beberapa itu bisa disebut termasuk kategori benang nomor 1 ini. Dan benang ini tuh biasanya saya sering banget pakai untuk membuat amigurumi, kemudian taplak meja, dan beberapa produk wearables, terutama project-project bayi. Nah, berikutnya ini adalah benang nomor 2, disebut juga benang sport atau benang baby. Dia menggunakan hakpen ukuran 3,5 sampai 4,5 mili. Biasanya benang-benang yang termasuk benang-benang ini adalah benang-benang milk cotton dan akrilik. Jadi benang ini biasanya banyak sekali untuk dibuat project-project wearables dan untuk project-project baby juga masih bisa. Kemudian selanjutnya ini adalah benang nomor 3 yang sering banget disebut dengan benang decay atau benang light worsted. Jadi ini adalah benang yang medium gitu ya, nomor 3 ini, dan dia menggunakan hakpen itu ukuran 4,5 sampai 5,5 mili. Dan di sini saya contohnya itu adalah benang katun bambu. Tetapi biasanya banyak banget itu benang-benang akrilik yang termasuk dalam decay seperti itu. Dan dia juga ada beberapa benang wool yang termasuk dalam benang ini. Dan biasanya banyak sekali dipakai untuk membuat sweater. Kemudian selanjutnya ini adalah benang nomor 4 atau biasa disebut dengan worsted, afghan atau aran. Dan dia menggunakan hakpen ukuran 5,5 sampai 6,5 mili. Jadi benang-benang ini tuh banyak sekali kita jumpai pada benang-benang impor ya. Dan biasanya dia itu jenisnya semacam wool, merino, kemudian ada juga sebagai alpaka kayak gitu. Jadi benangnya itu agak-agak empuk seperti itu. Dan project-project yang banyak sekali menggunakan benang ini adalah sweater, kemudian shawl, topi, basically itu untuk project-project yang di musim dingin seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah benang nomor 5 atau yang biasa kita sebut dengan benang cangki atau benang rak. Jadi benang cangki ini adalah benang yang cukup tebal dan dia menggunakan hakpen ukuran 6,5 sampai 8 mili. Dan biasanya benang-benang ini tuh untuk project-project selimut, untuk project-project karpet, jadi project-project yang besar seperti itu ya. Karena benang ini tuh termasuk benang yang besar. Dan benang-benang ini biasanya itu berbahan dasar wool, akrilik juga ada, dan biasanya itu agak yang berbulu banget gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu benang chenille, itu juga bisa termasuk dalam benang cangki. Nah, yang berikutnya adalah benang nomor 6 atau kita sebut juga dengan bulky. Benang bulky ini saya kasih contoh di sini adalah benang makrame. Jadi ukurannya itu besar banget dan dia menggunakan hakpen itu kurang lebih ukuran 8 mili ke atas gitu ya. Jadi itu termasuk benang-benang bulky. Sebenarnya ini termasuk benang bulky yang agak kecil. Ada juga benang bulky yang lebih besar gitu. Dan project-project biasanya itu menggunakan benang bulky adalah home decor, kemudian karpet, kemudian selimut juga bisa gitu ya. Jadi project-project yang bentuknya tuh bakalan besar seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya saya pernah membuat benang dari dari loom seperti itu juga bisa termasuk dalam benang bulky. Overall, tipe-tipe benang ini adalah memudahkan kita untuk menentukan mau bikin project apa dan menggunakan hakpen ukuran apa. Ini adalah contoh sederhana ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja cek tabelnya itu di Pinterest atau Google, itu banyak banget di situ dan ada juga contoh-contoh benangnya.
Nah, ini tadi adalah beberapa tipe-tipe benang berdasarkan beratnya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua dan menjawab pertanyaan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!